وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan bab tentang al-khauf minasyirik, itu takut dari jatuh ke dalam kesyirikan. Kita sudah membaca beberapa dalil yang disampaikan oleh musannif rahimahullah. Kita masuk ke dalam ucapan selanjutnya dari rahimahullah, yaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wali muslimin an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk dalam api neraka. Tapi hadis ini ma'ruf, ya, maklum, dipahami bahwa orang bertemu dengan Allah berarti dia telah meninggal, telah menjalani fase apa? Meninggal dunia. Kemudian dia akan berjumpa dengan Allah. Nah, berarti orang yang berjumpa dengan Allah masih membawa dosa syirik, syirik akbar, dia apa? Masuk dalam api neraka. Orang yang berjumpa dengan Allah tidak membawa syirik akbar, maka dia pasti masuk surga. Ini kalimat ini ringkas tetapi mengandung makna. Tidak mungkin orang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia apa, Mas? Masih hidup. Ya, karena makhluk tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Ya, perkara yang disepakati tidak akan di antara manusia itu bertemu dengan Allah di dunia oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kecuali dia telah meninggal, kemudian setelah itu mengadakan perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan syarah keterangan Jabir huwa ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram muhmalatain al-Ansari. Beliau adalah al-Ansar. Thumma Sulami, kemudian juga dari kalangan as-Sulami, bi fathatain sahibun jalilun huwa abuh. Seorang sahabat yang mulia, dia dan bapaknya. Itu Abdullah, itu Abdullah, itu bapaknya juga seorang sahabat yang mulia pula. Wali abihi manakib masyhurah. Untuk abinya, itu Abdullah, memiliki kedudukan atau jasa yang terkenal. Semoga Allah meridai keduanya. Itu meninggal di kota Madinah, mata bil Madinah ba'da sab'in. Beliau meninggal di kota Madinah setelah 70 pada tahun 70 Hijriah. Waqad kuffa basaruhu, yaitu matanya buta. Ketika meninggal matanya buta. Walahu arba'un wa tis'un sanah, umurnya pada saat itu 94 tahun. Tapi ini masalah biografi. Qauluhu, ucapan beliau itu sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun.
Berarti meninggal dalam keadaan telah bersih daripada dosa syirik. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah, yaitu maksudnya orang tersebut tidak menjadikan bersama Allah sekutu di dalam ketuhanan, sifat ketuhanan Allah, sifat kemahaesaan Allah. Orang itu tidak mengadakan persekutuan dengan sesuatu yang lain. Wala fil halqi, dan tidak pula mengambil sekutu dalam hal mencipta. Jadi hal mencipta itu hak bagi Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ya. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah hak mencipta dan hak memerintah. Ini perkara yang menjadi hak Allah saja, itu mencipta. Wala fil ibadah, dan juga tidak menjadikan mengambil sesuatu sekutu di dalam peribadahan. Wa minal ma'lum minas syara' al-mujma'i alaih inda ahli sunnah, dan dari perkara yang diketahui, dimaklumi dari syariat ini yang disepakati atasnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, anna man mata ala dhalik falabudda lahu min dukhul jannah. Ya, bahwasanya orang yang mati di atas keadaan yang demikian, tidak menyekutukan Allah, meninggal dalam kondisi tidak membawa dosa syirik akbar, maka dia pasti masuk dalam surga. Itu disepakati. Ya. Wa in jarat alaihi qabla dalik anwa'ul minal adab wal mihnah, walaupun mungkin sebelumnya ya dia mungkin mendapatkan beberapa jenis siksa dan ujian, cobaan. Itu maksudnya pembahasan bahwa dia mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik akbar, tapi mungkin dia masih membawa dosa-dosa yang lain. Nah, bisa jadi dia disiksa dulu, diadab dulu, bisa jadi. Ya. Atau Allah mengampuninya, kemudian masuk surga. Wa anna man mata ala syirk la yadkhul al jannata. Ya. Dan barang siapa yang meninggal di atas dosa syirik, tidak bertobat dari dosa syirik, membawa dosa syirik ketika dia bertemu dengan Allah, masuk ke dalam tidak atas syirik, maka tidak akan masuk ke dalam surga, berarti masuk dalam api neraka. La yanaluhu minallahi rahmah, orang yang tidak masuk surga berarti dia tidak mendapatkan rahmat yang ada di akhirat. Kita tahu bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu Allah sudah berikan di dunia. Dari satu rahmat itu orang kafir maupun orang muslim semuanya mendapatkan rahmat. Orang taat maupun tidak taat mendapatkan apa? Rahmat. Itu satu rahmat saja. Sampai binatang pun mendapatkan rahmat Allah itu. Sampai binatang pun. Sehingga dalam hadis sampai seekor kuda pun mengangkat kakinya untuk tidak menginjak anaknya. Itu rahmat. Sampai binatang kuda pun dalam hadis dikatakan demikian. Tapi 99 rahmat itu Allah simpan di akhirat nanti. Dan ditambahkan dengan satu rahmat itu di akhirat nanti, misalnya satu rahmat. Jadi pengertian menyimpan 99 rahmat di akhirat itu bukan 99 rahmat saja. Nanti satu rahmat yang ada di dunia pun itu dijadikan dengan 99 rahmat di akhirat ketika di akhirat nanti. Nah, disitulah orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat. Kalau mereka mendapatkan rahmat di akhirat, pasti masuk surga. Karena orang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapatkan. Karena kalau orang itu masuk surga pasti mendapatkan apa? Rahmat Allah. Baik. Ini pembicaraan yang susah juga ya, masuk surga itu. Tapi bagi seorang mukmin sangat berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk masuk ke dalam apa? Surganya. Kemudian dikatakan wa yukhalladu finnar abadal abad, dan kemudian orang tersebut dikekalkan dalam api neraka dengan abadi-abadi.
min ghairi intiqa adab, dengan tanpa terputusnya adab, la yamutu fiha wa la yahya. Ini keadaan orang yang dalam api neraka disebutkan dalam Al-Quran beberapa tempat, la yamutu fiha wa la yamutu, dia tidak mati, dia merasakan adab terus, tidak terputus. Wala yahya, dia tidak ada kesempatan hidup untuk bertobat. Itu namanya wala yahya, bukan kemudian tidak mati dan tidak hidup. Orang yang di neraka itu tidak mati dan tidak hidup, bukan. Orang yang tidak mati artinya orang yang akan merasakan adab terus. Orang yang tidak hidup, tidak hidup artinya dia tidak punya kesempatan hidup untuk bertobat lagi dari dosanya. Itu maksudnya. Baik. Kemudian wala tasurrum amad, dan tidak berhenti masa tersebut terus. Orang yang diadab di neraka itu terus, yang syirik akbar ya, terus abadi. Wa qala an-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, amma dukhulus musyrik an-nar fa huwa ala umumihi. Dan adapun masuknya orang musyrik ke dalam api neraka, maka itu atas keumumannya. Itu mereka adalah melakukan syirik akbar. Fayadkhuluha wa yukhalladu fiha. Mereka masuk atau dia masuk ke dalamnya dan dikekalkan dalam api neraka. Wala farqa fihi bainal kitabai al-yahudi wan nasara wa baina abadatil awthan wasair al-kafarah. Tidak ada perbedaan. Yang masuk dalam api neraka itu kekal. Tidak ada perbedaan antara dua ahli kitab, yaitu Yahud dan Nasara. Mereka termasuk kafar, orang-orang yang kufur. Itu tidak perbedaan. Mereka dikekalkan api neraka. Dan juga tidak ada perbedaan antara para penyembah berhala dan seluruh orang-orang yang kafir. Mereka dikekalkan dalam api neraka. Wala farqa inda ahlil haq, dan tidak ada perbedaan pula menurut ahlul haq bainal kafir inadan wa ghairihi, antara orang kafir yang sebab menentang syariat, jadi Islam mungkin dulunya, kemudian menentang syariat, menentang ayat-ayat Allah, satu atau lebih dari ayat Allah, menghina hadis-hadis Nabi SAW, ya, maka mereka itu pun tidak ada perbedaan. Mereka termasuk orang yang dikekalkan api neraka kalau tidak bertobat sebelum meninggalnya. Wala baina man khalafa millah al-Islam wa baina man intasaba ilaiha. Dan juga tidak ada perbedaan orang yang menyelisihi agama Islam, tidak mau menerima Islam, dan di antara orang yang menyandarkan diri kepada Islam, mengaku diri sebagai Islam, thumma hukima bi kufrihi, kemudian dihukumi dengan kekufurannya. Artinya orang itu mengaku Islam tapi dihukumi oleh para ulama, dihukumi oleh negara yang di sana ada para ulamanya, menghukumi seorang itu sebagai orang yang kafir karena sebab-sebab tertentu, maka dia pun masuk ke dalam golongan orang yang dikekalkan dalam api neraka kalau dia tidak bertobat sebelum matinya. Wa bijuhdihi, atau karena penentangannya, ya, ma yakfuru bijuhdihi wa ghaidalik, dan apa-apa yang yukaffaru, dan apa-apa yang dikafirkan dengan sebab penentangannya dan selain daripada itu. Makanya alhasil orang itu dihukumi sebagai orangnya kafir kufur akbar. Semua ini berbicara tentang mereka bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dalam kondisi musyrik atau kafir, itu kufur akbar atau syirik akbar. Bukan berbicara tentang mereka syirik di dunia. Kalau mereka ada kesyirikan di dunia tapi mereka itu bertobat sebelum meninggal, maka diampuni dosanya. Ini sebagaimana hadis di atas, man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, berarti apa? Dia bertemu Allah setelah meninggal. Dia membawa dosa syirik atau tidak? Itu maksudnya. Baik. Wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannatah, dan adapun masuknya orang yang meninggal selain melakukan dosa syirik adalah surga.
fahuwa maqtu'un lahu bih, dan itu ketetapan atasnya. Orang yang meninggal tidak membawa dosa syirik akbar, maka dia ditetapkan jannah atasnya. Lakin illam yakun sahiba kabirah mata musyiran 'alaiha dakhala al-jannata awwalan. Akan tetapi apabila seorang itu pelaku dosa besar, artinya dia bukan seorang pelaku dosa besar dan dia mati terus menerus, ya, bukan sebagai pelaku dosa besar dan tidak berbuat kesyirikan akbar, maka dia pasti masuk surga awalan, pertama. Artinya lebih dahulu masuk surga. Wa in kana sahib kabirah mata musyiran 'alaiha fahuwa tahtal masyiah. Kalau seorang itu pelaku dosa besar, seorang muslim, pelaku dosa besar, dan dia mati di atas dosa besar tadi, bukan syirik akbar, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in afa Allah anhu dakhala jannah awalan. Kalau Allah mengendaki untuk mengampuni dosanya, maka dia masuk surga pertama, langsung masuk surga. Wa illa udzib finnar. Kalau seandainya dia diadab dulu di api neraka disebab dosa-dosa yang dikerjakan, thumma ukhrij minan nar wa udkhilal jannah, maka kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan orang yang masuk surga, yaitu berkaitan dengan orang yang musyrik, yaitu syirkul akbar atau kafir dengan kufurun akbar, dengan orang-orang yang telah melakukan dosa seperti yang mereka lakukan itu dari syirik, yaitu syirik akbar dan kufur yang akbar, mereka masuk dalam surga, ya, berlawanan dengan orang-orang musyrik tadi atau orang-orang kafir tadi. Ya. Di sini ada beberapa catatan kaki masalah Abdullah, yaitu bapak daripada Jabir. Dia termasuk orang-orang yang membaiat Rasulullah SAW di baiat Al-Aqabah, dan Nabi menjadikan dia adalah sebagai ketua dari kaumnya, dari Bani Salamah. Ya, kemudian dia juga hadir di perang Badar. Ini Abdullah, bapak daripada Jabir. Jabir memiliki bapak namanya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Taib. Dan dia terbunuh di perang Uhud. Ini Abdullah ini. Kemudian anaknya Jabir dan saudarinya Jabir, itu putri daripada Abdullah, menangis ketika melihat bapaknya terbunuh di perang Uhud. Tapi Nabi SAW menghiburnya. Nabi mengatakan, tabkihi aw la tabki. Kamu menangisinya atau tidak menangisinya, la zarat al malaikatu tudilluhu bi ajnatiha hatta rafa'tumuhu. Yaitu, kalau engkau menangis atau tidak menangis, para malaikat itu senantiasa melindungi beliau, itu Abdullah, dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkatnya. Artinya kalian mengangkatnya menuju ke pekuburan. Itu sebelum kalian mengangkatnya, itu malaikat sudah menghamparkan sayapnya menutupi sang mujahid tadi, itu syahid di perang Uhud. Taib. Kemudian disebutkan juga di bawah oleh kita, yakni annahum mustawun fil khuludi finnar. Semua golongan yang disebutkan tidak ada perbedaan antara ahli kitab Yahud dan Nasara, orang yang beribadah kepada patung-patung, dan orang kafir yang lainnya. Kemudian orang yang kafir karena sebab menentang Islam, orang yang kafir sebab menyelisih Islam, tidak mau menerima Islam, atau orang yang menyandarkan diri kepada Islam tetapi dihukumi sebagai orang yang kafir karena sebab penentangannya terhadap Islam. Ini mereka kekal dalam api neraka, itu bertingkat. Baik, dikatakan di sini oleh Syekh Al-Faqih rahimahullah, itu meta mutafawitun fi darakatihim, bertingkat-tingkat dalam tingkatan-tingkatan api neraka mereka.
La yadlimu rabbuka ahadan mithqala dzarrah. Dan Rabb itu tidak mendolimi seorang pun walaupun sebesar biji darah, tidak akan didolimi. Jadi memang mereka bertingkat-tingkat. Neraka itu bertingkat-tingkat. Mereka kekal dalamnya bertingkat-tingkat pula. Ya, dari kekafiran yang mereka lakukan. Ya. Taib. Wa qala ghairuhu, dan berucap atau berkata selainnya. Iktasara ala nafi syirik li isti'aihi at-tauhid bil iqtida'. Meringkas kepada penafian terhadap kesyirikan itu akan menggiring kepada tauhid dengan penetapannya. Wastida'uhu isbatu risalah bil luzum, dan mengiring kepada penetapan tentang kerasulan Nabi dengan konsekuensinya. Id man kadzdzaba rasul faqad kadzdzaba Allah. Maka orang yang mendustakan Rasul, maka dia telah mendustakan Allah. Man kadzdzaba Allah fahuwa musyrik, dan orang yang mendustakan Allah, tidak percaya kepada Allah, itu musyrik pula. Jadi musyrik itu kadang disandarkan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Umpamanya kita katakan orang ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya kepada Allah, mendustakan Allah. Itu bisa dimasukkan ke dalam golongan apa? Musyrik pula. Musyrik pula. Dari sisi ini. Ya. Taib. Wa huwa kaqaulik, sebagaimana ucapan kamu dalam bentuk persamaan. Man tawaddo'a sahhat salatuhu. Barang siapa yang berwudu, maka telah sah salatnya. Maksudnya apa? Ma'asair syurut, bersamaan dengan seluruh syarat-syarat yang ada dalam apa? Wudu tadi. Barang siapa yang berwudu telah sah salatnya. Maksudnya sudah bersama syarat-syarat yang ada dalam wudu tersebut. Fal murad hala kaunihi mu'minan bijami'i ma yajibu al-imanu bihi, yaitu orang yang mati dalam keadaan mukmin dengan keseluruhan apa yang mewajibkan atas keimanan dia dengannya. Jadi orang yang mati dalam Islam, yang masuk dalam surga itu mati dalam kondisi apa? Dia itu dalam keadaan menjalani kewajiban keimanan yang dibebankan padanya. Dikatakan di sini ijmalan fil ijmali, yaitu beriman kepada perkara yang global pada globalnya. Seperti umpamanya kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang turun kepada para rasul. Beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan dari langit melalui malaikat Jibril, ya. Maka kita beriman secara global pada perkara yang memang harus global. Paham maksudnya? Kita tidak diperintahkan untuk beriman secara terperincinya, karena memang kita tidak diperintahkan untuk belajar, untuk mengetahui perkara-perkara yang rinci di dalam kitab Taurat namanya. Disuruh belajar untuk beriman kepada ini. Enggak, kita diperintahkan untuk beriman bahwa kitab Taurat itu diturunkan dari Allah kepada Nabi Musa. Secara apa? Ijmal. Secara global contohnya. Baik. Kemudian juga di sana pula ada yang memang kita wajib beriman dengan rincian. Secara rinci. Mamanya kita beriman kepada para malaikatnya. Itu dengan rinciannya. Kita beriman pada malaikat itu ada jasadnya, ada nama-namanya. Nah, itu Mas ya. Kemudian beriman bahwa ada malaikat Jibril memiliki sayap. Beriman dengan rincian-rinciannya. Itu namanya beriman dengan apa? Rinci. Gak boleh kita beriman kepada perkara yang berkaitan dengan syariat Islam hanya global-global saja. Gak boleh. Yang rinci ya rinci. Adapun yang global yaitu yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Dipahami ya? Jadi itu maksudnya. Itu meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya. Selesai kita dari pembahasan takut terjatuh dalam kesyirikan.
dan memang kita takut terjatuh dalam kesyirikan, ya mudah-mudahan pembahasan ini dengan judul saja mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai kita itu terjatuh dalam kesyirikan. Kalaupun sempat terjatuh, kita harus kembali istighfar, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari perbuatan syirik tadi. Ya. Bisa direnungi. Jangan sampai kita seperti orang biasa saja, sudah ngerti tentang syirik, bahaya syirik, tapi masih syirik, masih melakukan apa? Kesyirikan, nggak ada faedahnya. Jangan. Yang kita merasa sedih atau merasa khawatir, kita itu justru tidak bisa terhindar dari syirik dan tidak bisa mungkin bertobat dari syirik. Ya. Karena fitnah itu melanda, Mas. Fitnah itu selalu berputar. Dunia isinya itu fitnah. Antum selamat hari ini, bisa jadi besok pagi nggak selamat. Karena kondisi alam dunia ini dengan berbagai macam informasinya atau lingkungan yang mempengaruhi kita, untuk kita kemudian jatuh dalam bentuk apa? Kesyirikan. Lagi ekonominya lagi turun, bahkan sangat membutuhkan kepada mal mungkin. Kemudian tiba-tiba buka internet, di sana muncul ramalan tentang kelahiran kita. Saya lahir tanggal 21 April namanya. Maka pada hari itu atau 2 pekan lagi kamu akan mengalami masa-masa yang gemilang, sukses. Maka berusahalah di hari-hari itu kamu pergi ke sana dan kemari dalam cerita itu, kemudian kamu akan mendapatkan kesuksesan. Percaya dia terhadap ramalan apa tadi? Ramalan bintang, zodiak. Nah, nggak kerasa dia. Padahal dia sudah apa? Belajar ngaji. Karena itu kebiasaan dahulu, masih anak-anak, masih SD, SMP, kebiasaan-kebiasaan melihat ramalan-ramalan bintang itu. Akhirnya dia lupa dengan kondisi bahwa itu adalah perbuatan apa? Syirik. Percaya kepada ramalan-ramalan itu namanya syirik. Dia nggak tahu atau nggak terasa, bisa jadi. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Itu fitnah yang Anas sampaikan saja. Belum fitnah-fitnah yang lain. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam beberapa masail, ya. Kita baca sebagai bentuk ringkasan atau mengingatkan kita kepada perkara yang ada di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, di dalam bab ini ada beberapa masail yang perlu kita ingat kembali. Al-ula, yang pertama, al-khauf minasyirik. Ya, takut jatuh ke dalam kesyirikan. Diingatkan, itu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, dosa syirik itu, syirik akbar maupun syirik asghar, tidak akan diampuni Allah kecuali dengan orang itu bertobat. Dia mati dalam kondisi syirik akbar ataupun asghar, dosanya itu tidak diampuni Allah. Kalau syirik akbar menjadikan orang kekal api neraka, sedangkan syirik asghar tidak. Walaupun tidak diampuni, tapi tidak mengekalkan seorang dalam api neraka. Termasuk dosa besar pula. Ya. Syirik akbar asghar termasuk dosa besar pula. Baik. Kemudian yang berikutnya, atsaniyah anna riya minasyirik. Bahwa riya itu bagian dari syirik, yaitu syirik asghar. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu syirik asghar, syirik kecil. Itu Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Ditanya tentangnya apa syirik asghar itu? Riya. Ya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah apa, Mas? Syirik asghar. Ditanyakan apa syirik asghar, disebut riya. Disebutkan dalam hadis, seorang berdiri kemudian dia menghiasi salatnya untuk dilihat oleh manusia. Itu namanya apa? Syirik asghar, riya. Disebutkan. Al-thalitsatu annahu minasyirki asghar.
Ya, bahwasanya riya masuk ke dalam syirik asghar, diulangi oleh beliau. Baik. Kemudian ar-rabi'ah annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Ya, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan, apa yang dikhawatirkan darinya dari dosa syirik itu adalah atas orang-orang soleh. Dikhawatirkan atas orang-orang soleh. Ya. Memang dosa syirik itu sangat dikhawatirkan. Kemudian juga, kenapa Mas? Karena kebanyakan manusia itu jiwanya itu ingin dipuji. Ya, dosa syirik dipuji. Bisa syirik riya, bisa syirik akbar atau syirik asghar bisa. Kalau syirik asghar mungkin sekali dua kali. Kalau terus menerus seperti itu, orang ini semata-mata ingin dipuji oleh manusia saja, lama-lama menjadi syirik apa? Akbar. Hanya jiwa itu bergantung kepada makhluk, beramal karena makhluk saja, sudah selesai, sudah karena makhluk, maka dia bisa menjadi akbar karena ketergantungan di jiwanya itu. Nah, itu dikhawatirkan. Kemudian yang berikutnya al-khamisah qurbul jannah wan nar. Ya. Tentang dekatnya neraka dan surga, yaitu dalam hadis Nabi, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, ila akhir hadis. Yaitu barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Atau yang berikutnya, orang berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik kepada Allah, maka masuk api neraka. Menunjukkan dekatnya surga dan neraka. Cerita surga dan neraka itu dekat sekali sama kita. Dan kemudian al-jam'u baina qurbihima min hadis wahid. Ya, menggabungkan tentang dekatnya keduanya, neraka dan surga itu pada satu hadis, yaitu tentang hadis yang tadi yang kita sebutkan. As-sabi'ah annahu man laqiyahu la yusyriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar. Ini diulangi beliau, bahwa orang yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah masuk dalam surga. Yaitu maksudnya syirik apa? Tidak menyekutukan Allah dalam syirik akbar. Kalau dia bertemu dengan Allah syirik akbar, maka dia masuk api neraka. Baik. Al-thaminah al-mas'alatu al-'azimah, masalah yang besar. Soal al-khalil lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam, yaitu permintaan al-khalil, yaitu Ibrahim alaihissalam, kepada Allah untuk dia, untuk Ibrahim sendiri, dan juga untuk anak-anaknya, itu pada keturunannya, untuk dijaga dari beribadah kepada patung. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dalam ayat. Ya. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala. At-tasi'ah i'tibaruhu bihalil aktsar. Pengibarahannya, yaitu Ibrahim, dengan keadaan yang banyak, yaitu bahwa para patung-patung tadi telah menyesatkan manusia yang banyak dalam bentuk kesyirikan, menyembah kepada patung. Itu Allah berfirman, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Yaitu Allah berfirman menceritakan tentang doanya Ibrahim alaihissalam, ya Rabbku, sesungguhnya mereka patung-patung tadi menyesatkan kebanyakan dari manusia. Berarti memang manusia itu banyak disesatkan oleh penyembahan berhala ini. Dan kenyataan enggak kira-kira Mas? Doa Nabi Ibrahim ini nyata enggak? Nyata. Manusia yang syirik kepada Allah dengan perbuatan menyembah berhala itu banyak. Dalam bentuk menyembah berhala saja banyak, belum bentuk-bentuk yang lain. Menyembah berhala saja yang tampak itu saja banyak. Jumlahnya miliaran. Coba manusia yang ada di negeri India sana,
Banyak menyembah patung enggak kira-kira? Iya, jumlahnya sudah kurang lebih ratusan juta. Belum lagi yang di Sin itu mana Mas? Cina. Nah, itu Mas ya, itu juga banyak. Belum lagi tempat-tempat lain yang mereka memang menyembah patung atau menyembah berhala. Baik. Ngeri ya. Kalau antum tuh umurnya sudah tua. Kalau masih muda-muda mungkin pikirnya masih tapi orang-orang sudah tua di Padar segala macam ini umur-umur yang mau bertahan hidup pun tetap nanti ya sudah mendekati gitu loh secara umur. Itu lemah takut dengan syirik ini. Harusnya bertobat dari kesyirikan. Banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesyirikan. Aku banyak mendolimi diriku, tidak mengetahui tentang syirik. Bentuk-bentuk syirik itu apa? Ampunilah aku ya Allah, jagalah dari kesyirikan. Dan matikanlah aku di atas apa? At-tauhid atau husnul khotimah. Terus minta kepada Allah. Karena kita itu sudah mendekati. Ya, bagi yang muda-muda juga sama sebenarnya. Hanya mungkin perhitungannya agak lain. Kita yang sudah mulai 50-an, 60-an, 70-an, itu tinggal sedikit aja. Ya. Sehingga betul doa-doa minta untuk dimatikan di atas tauhid, dimatikan di atas husnul khatimah, atau dimatikan dalam kondisi kita bertobat sebelum meninggalnya, itu bagus itu berdoa itu di sujud-sujud kita dalam tahajud atau 5 waktu atau doa yang di lain selain sujud, itu bagus karena itu yang kita minta untuk husnul khatimah, minta untuk bisa bertobat sebelum mati, taubatan nasuha, atau Allah membulak-balikan hati kita di atas apa? Agamanya. 3 doa itu selalu kita panjatkan dan itu inti daripada kehidupan kita. Intinya kehidupan kita. Siapa lagi tempat meminta? Siapa lagi yang memiliki kekuatan? Siapa lagi yang bisa menjaga kita? Siapa? Allah, bukan kita. Lemah kita. Tapi berikutnya, al-ashira fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Dalamnya ada tafsir, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana disebutkan Imam Bukhari. Ya sudah sebutkan Imam Bukhari dahulu dalam hadisnya. Kemudian al-hadiyah asyarah yang ke-11, fadilatu man salima minasyirik, keutamaan orang yang terjauhkan dari kesyirikan, selamat dari kesyirikan. Masya Allah. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu Allah berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik yang lebih ringan dari dosa syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Keutamaan itu. Ya. Baik, di sini kita telah selesai dari pembahasan bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan, takut berbuat syirik. Maka pembahasan ini sangat penting untuk menjadikan kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita, jiwa kita itu tidak kekal dalam api neraka. Tidak kekal dalam api neraka. Insyaallah. Anda sering dengar orang meninggal enggak? Akhir-akhir ini teman-temanmu apa gitu. Ya, bagi orang yang punya teman, punya kedekatan kok dengar terus gitu, itu semakin harusnya dia semakin waspada. Kemarin ada Ustadz Fulan, Ustadz Hanan Bahanan meninggal ya rahimahullah, orang yang pernah kita lihat gitu meninggal. Kemudian Ustadz Ihsan di Klaten itu orang-orang seangkatan gitu meninggal. Ada kenal gitu Ustadz Ihsan gitu. Nah, kemudian nanti ada tetangga yang meninggal, ada ini. Itu sebagai peringatan bagi kita. Kalau kita mendengarnya itu berarti Allah
memberikan kepada kita berita. Itu bisa mengambil pelajaran bahwa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa yang harus kita kejar? Hanya seangkatan itu sudah umur 50 sudah pada meninggal, 51, 52 meninggal. Nah. Baik. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang lain setelah kita takut terjatuh dalam kesyirikan dan kita insyaallah menjadi orang-orang bertauhid kepada Allah. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang lain, yaitu qala rahimallah bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Itu bab tentang berdakwah menyeru kepada persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar disembah kecuali Allah saja. Jadi dakwah kepada kalimat tauhid. Kalimat apa? La ilaha illallah. Dakwah. Makanya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu mengutamakan ini, selalu memasukkan ini. Walaupun mungkin pembahasannya sudah sampai ke pembahasan-pembahasan yang mungkin tentang bab-bab sholat atau bab yang lain, tapi ini terus dimasukkan. Ya mungkin awal-awalnya ini ya, tapi masa terus ini kan, maksudnya orang bilang bosan gitu ya, itu kata manusia. Ya bisa antum mendakwakan dengan bentuk mungkin kepada sholat, tetapi antum masukkan ini, bahwa sholat itu tidaklah ditegakkan kecuali untuk apa? Karena Allah. Maka niatkan sholat itu karena Allah. Masukkan bab-bab tauhid seperti ini, tetap ditekankan. Saya punya cerita, nggak apa-apa ya. Cerita sering pulang Semarang, Jogja, naik bis batas, entah itu Ramayana, Nusantara atau Haryanto. Kemudian di daerah Semarang, kalau saya naik di daerah Sukun, biasanya daerah Sukun, duduk sebentar di bis begitu, hanya ada orang berjualan. Orang jualan itu pakai bajunya jubah setengah kumis Pakistan begitu. Orangnya sudah sepuh, sudah tua. Mungkin wallahualam, saya belum tanya umurnya, tapi kelihatan dari kulit dan jenggotnya sudah putih dan kulitnya memang sudah kulit tua, bukan yang seger gitu. Dan omongnya juga bahasa omongnya juga sudah kurang giginya barang. Jadi kelihatan sudah tua begitu. Dia bercerita bahwa dia seorang jamaah tabligh, cerita sudah pergi kemana-mana sampai ke Turki. Di Turki memang tidak diterima jamaah tabligh itu, tapi mereka tinggal di hotel karena jarang yang menerima. Ya, gitu. Cerita berapi-api Pak. Bahkan kayak ada kebanggaan. Saya dengar terus, karena memang kalau mereka sudah bicara itu kan lancar gitu Pak. Kita nggak bisa potong kayaknya. Dengar saja, tapi tenang aja, ini mau apa yang saya ambil dari bahasa dia, mau saya nasihat begitu, bukan membalas tapi mau nasihat. Sampai satu jamaah mungkin satu bis itu dengar semua, karena ngomongnya banter sekali, walaupun kita agak di belakang. Nah, ngomong hari pertama, terus besoknya pekan depan lagi ketemu dia ngomong terus, saya dengar gitu aja. Suatu saat saya bilang, Pak, Bapak sudah sepuh, Bapak sudah tua. Ya saya sendiri sebenarnya juga sudah umuran, tapi mungkin Bapak lebih tua dari saya. Yang saya nasihati Bapak, Bapak harus kembalikan semua amalan itu diniatkan ikhlas karena Allah. Mungkin satu amalan soleh diterima oleh Allah saja itu sudah cukup masuk dalam surga Bapak. Jadi kebanggaan itu tidak ada kecuali kita hanya bersyukur dengan karunia Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita, walaupun satu amal soleh saja. Saya tidak mengatakan amal tabligh itu semua, tapi saya kembali kepada satu amal soleh saja yang Bapak kerjakan mamanya. Ya kan masih Islam dia kan, pasti ada amal soleh yang mencocoki Islam. Ada nggak kayak kira Mas? Kan pasti ada amal soleh yang mencocoki apa? Islam, kan begitu. Sehingga Bapak harus hati-hati dengan niat, Pak.
Dia cerita lagi. Saya melihat itu dia nggak mau diam. Wah, orang tadi kan begitu lancar. Itu sampai cerita Nabi Musa, itu umatnya Nabi Musa katanya. Umat Nabi Musa itu pernah ibadah sampai batu yang disujud itu tekok bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Kemudian berbicara sama Musa, ya Musa, surga apa yang saya dapatkan? Tingkat berapa? Kemudian Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Alam hadis itu apa sahih apa enggak saya juga tak tahu, tapi dia cerita. Kemudian katanya Allah berfirman bahwa orang itu masuk dalam neraka. Langsung saya potong, saya bilang, Pak, nah itu namanya Pak, kalau orang dalam kisah itu memang kalau benar sampai tidak masuk dalam surga sebab dia ibadah, berarti orang itu tidak ikhlas, Pak. Itu satu kesimpulan. Kenapa dia beribadah tidak masuk surga? Karena salah satunya adalah Pak, tidak ikhlas itu, Pak. Itu kesimpulannya. Dia agak bingung. Dia mau memberikan pelajaran yang lain sama saya sebenarnya. Tapi kok bisa begitu? Kok orang ibadah kok nggak bisa masuk surga? Ya itu karena keikhlasannya, Pak. Dia ibadah itu tidak dalam rangka karena Allah. Tapi kalau dia karena Allah, pasti Allah menerima ibadahnya. Pasti Allah masuk surga. Karena janji Allah itu benar. Dia agak bingung. Maksud saya begini, Ustaz. Dia bingung saya. Maksud saya begini. Jadi orang itu kemudian minta kepada Musa, kan minta kepada Allah untuk dibesarkan apa? Badannya. Biar orang yang lain tidak masuk ke dalam apa? Api neraka. Kemudian setelah itu Allah mengatakan dia masuk dalam surga. Nah, itu karena dia ikhlas kepada Allah, bahwa dia beribadah itu dalam rangka mencari wajah Allah untuk menyelamatkan orang lainnya. Kalau memang kisah itu apa? Benar. Jadi Bapak hati-hati dengan masalah keikhlasan. Ya tapi kami itu kan latihan Ustaz, latihan. Katanya kami berdakwah itu latihan. Nah, Bapak jangan latihan, saya bilang. Hati-hati kalau berdakwah itu bukan latihan, Pak. Nanti kalau Bapak latihan di depan manusia, bisa benar bisa salah kan latihan itu. Nanti kalau Bapak sudah pakai jubah, sudah pakai kopiah, orang dakwah latihan ada ucapan yang salah, orang dengar, orang ikut pasti, Pak. Karena orang sudah menganggap Bapak itu seorang ahli dakwah. Jadi jangan latihan, Pak. Dakwah itu adalah ibadah. Jadi begitu dimulai harus hati-hati. Makanya kalau belum bisa berdakwah depan manusia, belajar dulu, cari ilmu. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu baru kita dakwahkan. Jadi bukan latihan. Dakwah itu bukan latihan, Pak. Nah, antum latihan-latihan depan manusia kan bisa benar salah, bahaya. Nah, dia langsung diam, Pak. Saat itu, saat tekankan juga kalimat latihannya itu kan mereka sering bilang, kita ini lagi latihan ini apa? Saya bilang latihan itu adalah belajar di pondok pesantren atau di majelis ilmu, kamu latihan di situ belajar, setelah sudah punya ilmu baru disampaikan, sehingga itu ibadah. Nah, kalau latihan terus, panjenengan nggak ibadah gimana coba? Selama ini panjenengan bilang latihan terus, nggak ada niat ibadah. Panjenengan dari Turki sana sini katanya latihan. Nah kalau nggak diniatkan ibadah, berarti panjenengan menganggap agama itu hanya untuk apa? Latihan saja. Dia diam. Nah ini nasihat ya, nasihat untuk kita semua. Apa? Semua itu ibadah. Jadi harus diniatkan ibadah dan dengan ilmu dipersiapkan, bukan latihan. Maksud orang berdakwah latihan. Kalau dia ngomong salah bagaimana coba? Orang yang dengar ikut bagaimana coba? Latihan terus. Jadi ungkapan-ungkapan yang salah itu ditinggalkan. Nah, ini nasihat kepada bapak tersebut karena sudah sepuh, semangat tapi kurang memahami tentang akhir hidup, apa yang harus ditempuh. Tempuh adalah mengikhlaskan seluruh amalan. Saya tekankan begitu. Kepada kita semuanya, amal apapun yang kita kerjakan sudah berapa puluh tahun, ikhlaskan amalan-amalan tersebut karena Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, kisah yang masyhur. Ketika sakaratul maut, beliau ditanya oleh iblis, bukan syaitan lagi, iblis langsung. Kau bisa tahu? Nanti Imam Ahmad yang bisa tahu. Imam Ahmad itu sakaratul maut, dia tanya. Kurang lebih ucapannya iblis, wahai Ahmad, engkau telah berkhidmat kepada umat. Kata Imam Ahmad, tidak, belum. Dengan ucapan beliau. Kemudian didengar oleh anaknya. Anak Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Salam. Ya. Kemudian
setelah sakratul maut itu kan beberapa waktu Mas ya, tidak semua orang sama sakratul maut itu. Kadang bisa 1 hari, setengah hari, beberapa jam. Dan sadar beliau. Dan ditanyakan kepada abinya, kenapa abi mengatakan belum gitu. Katanya beliau didatangi oleh iblis. Dan iblis memuji tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Engkau sudah berkhidmat kepada umat, sudah begini. Kata Imam Ahmad, belum, aku belum berkhidmat. Coba antum tahu itu. Apa maksud iblis tadi? Untuk menjadikan Imam Ahmad itu sombong terhadap apa? Perbuatannya dan keikhlasannya akan hilang di saat-saat apa? Sakratul maut. Nah, itu ibrah, pelajaran. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dibimbing oleh Allah dengan ilmunya. Ya, sebab ilmunya dengan membimbing oleh Allah, dia bisa menjawab, aku belum banyak berbuat kepada umat ini. Ya, sombong. Itu kalau sombong, ikhlas, hilang sudah semua amalan-amalannya. Ya. Jadi penting amalan ikhlas itu, apalagi masa-masa tua kita. Para salaf mengatakan, dan kita pernah lewat di sini, ya tak? Seandainya mereka mengetahui satu amal saja diterima oleh Allah, maka mereka jadikan amal itulah yang bisa menjadikan mereka selamat di hadapan Allah. Paham nggak? Jika mereka mengatakan satu amal ibadah itu adalah amal yang diterima oleh Allah, maka mereka jadikan itu, berusaha untuk menjadikan sesuatu yang menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Berarti menunjukkan kita harus ikhlas dengan amal ibadah kita, walaupun mungkin satu saja, apalagi banyak. Ya. Di antaranya apa? Amalan kita, ya kita belajar mengajar ini. Di antara yang nyata sekarang itu adalah kita ta'lim wa ta'alum. Belajar mengajar ini dalam rangka ikhlas mencari wajah Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk penasihat-nasihat dalam bab syirik ya. Dalam apa? Bab kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, kita masuk taib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang berdakwah kepada persaksian kalimat la ilaha illallah. Syarah keterangan, lamma dzakara al-musannifu rahimahullah ta'ala, tatkala penulis rahimahullah menyebutkan at-tauhid wa fadlahu, tentang tauhid dan keutamaan tauhid, wa ma yujibul khaufa min diddihi, dan wajib untuk takut kepada lawan dari tauhid yaitu syirik. Nabbaha bihadihi at-tarjamah, beliau mengingatkan dengan bab ini, terjemah bab ini, bab yang kita baca sekarang ini, ala annahu la yanbaghi liman arafa dzalik ay yaktasira ala nafsihi. Tidak pantas bagi seorang yang sudah mengetahui tentang keutamaan tauhid untuk hanya menyempitkan hal tersebut kepada dirinya saja. Tidak sepantasnya. Orang sudah tahu tentang tauhid, sudah tahu bahwa syirik itu tidak boleh, maka tidak pantas dia hanya untuk dirinya saja. Itu tidak pantas. Ya. Bal yajibu alaihi ayyad'u Allah ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Bahkan wajib atasnya untuk berdakwah, menyeru kepada Allah Ta'ala dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Jadi setelah dia mengetahui tentang tauhid, maknanya tauhid, dia juga tahu tentang syirik dan harus menjauhi syirik, maka dia sepantasnya berdakwah ilmu yang telah diketahui itu manusia kepada Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu sesuatu yang sesuai dengan syariat, itu hikmah. Dan sesuatu yang sesuai dengan hikmah dari bentuk pengamalan itu kebanyakannya adalah kelembutan di dalam berdakwah. Kebanyakannya, karena Nabi itu kebanyakan lembut. Di waktu tertentu keras pula kalau dibutuhkan. Karena memang kebanyakan Nabi itu belum melembut, dan itu sifat Nabi SAW. Ya. Itu hikmah. Baik. Kemudian kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana itu adalah jalannya orang-orang yang diutus, yaitu para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Kama qala Al-Hasan Al-Basri,
bagaimana berkata Imam Al-Hasan Al-Basri lamma tala hadil ayah, tatkala beliau membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa lagi yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan beramal amalan saleh dan berkata sungguhnya kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Siapa mas yang paling baik ucapannya? Yaitu orang yang menyuruh kepada Allah. Maka di antara tafsir para ulama, seorang muadzin itu termasuk firman Allah ini. Muadzin termasuk firman Allah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Karena muadzin itu menyerukan kalimat tauhid, memanggil manusia dengan kalimat tauhid, kemudian memanggil manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk juga firman ini, itu orang-orang yang menjadi seorang muadzin. Makanya orang yang muadzin itu berbahagialah mendapatkan amalan yang masya Allah, tinggal dia itu mengikhlaskan amalan ibadah itu kepada Allah saja. Ya. Kemudian faqala hada habibullah. Ya. Maka berkata ini adalah kekasih Allah. Hada waliullah, ini adalah walinya Allah. Ya. Hada sahwatullah, ini adalah suatu yang tersaring, suatu pilihan dari Allah. Hada khiyaratullah, sama, ini pilihan dari Allah. Hada ahabbu ahlil ard ilallah, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Ajaballah fi da'watihi, dia telah menjawab ya seruan Allah dalam dakwahnya. Wada'an nas ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, dan dia telah mengajak manusia kepada apa yang Allah telah menyuruhnya menjawab dari suruhan Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa amila shalihan fi ijabatihi, dan dia telah beramal soleh di dalam menjawab suruhan Allah. Wa qala, dan berkata innani minal muslimin, dalam ayat tersebut terakhir sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Hada khalifatullah, ini merupakan khalifahnya Allah di permukaan bumi, pemimpin ya, pemimpin di muka bumi ya, yaitu khalifah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Jadilah orang-orang yang baik ya, jadi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi ketika kita sudah mempelajari semua ini, maka kita berdakwah kepada manusia dari ilmu yang kita ketahui. Tidak mesti membaca kitab, tapi apa yang kita pahami, yang kita ketahui, ajaklah manusia kepada Allah untuk mereka bertauhid, menjauhi apa? Kesyirikan. Nah, masya Allah. Jadi kalau kita baca kitab para ulama itu, mas ya, masya Allah, berbahagia kita. Ya. Jadi yang mengambil faedah itu ya kita yang belajar. Ya, jangan sampai yang belajar dan mengambil faedah. Apalagi yang membaca, ya, membaca ulang-ulang sebelum belajar, sebelum mengajar belajar dulu, mau menyampaikan belajar lagi, sekarang baca bareng-bareng, kemudian menerangkannya, ya tentunya bisa lebih mengambil apa? Faedah, ya. Tetapi kebanyakan orang yang mendengar itu lebih paham, bisa lebih paham daripada orang yang menyampaikan, sehingga berbahagialah orang yang mendengar ilmu. Mungkin boleh jadi dia lebih paham dari yang menyampaikan dan bisa beramal dengannya. Ya, itu aja nasihat ana ya kepada kita semua. Kembalilah kita mengikhlaskan seluruh amalan kita yang terdahulu, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi kita punya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyelamatan kita dari kekekalan di api neraka. Baik, begitu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Taib, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada pertanyaan silakan. Ada mas? Tidak ada? Baik.
Untuk amalan yang telah lalu atau yang sudah mungkin kita lupa menjelaskan, terus kita niatkan sekarang itu pahalanya gimana? Ya, ada amalan-amalan yang dibangun di atas niat di saat itu. Ya, di atas niat di atas saat itu. Itu yang dianggap sebagai suatu kebaikan, yaitu berniatkan suatu amal soleh di saat itu. Seperti orang sholat di saat ini, ya dia niat sholat karena Allah. Adapun dia tidak meniatkan sholat karena Allah, ya tidak diterima. Maka kita hanya bertaubat kepada Allah dari kedoliman kita terhadap diri kita, yaitu apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, di saat itu kok tidak karena Allah, tapi kita masih diberikan Allah hidup, kesempatan untuk mengingat kembali masalah yang dahulu. Maka kita bertobat kepada Allah. Maka dengan taubat itu, taubat yang ikhlas, taubat nasuha, diterima oleh Allah taubat itu. Dan itu dianggap sebagai amal soleh bagi kita dalam bentuk taubat tadi. Paham ya? Ya. Ya. Jadi harus saat itu memang harus dengan niat karena Allah. Ya, kalau tidak ya tidak diterima. Tapi kalau kita diberi Allah hidup kesempatan di waktu yang akan datang, ya bertobat kepada Allah. Tobat itu amal soleh. Ya. Baik. Siapa lagi? Monggo silakan. Ya, Abdul Latif. Oke. Ya. Apakah itu tidak bisa dibiasakan ketika orang baru masuk Islam, kemudian sebelum masuk Islam sudah bersosial atau beramal, kemudian ketika dia masuk Islam yang baik-baik itu kan dijadikan pahala. Yeah. Kalau yang ini yang tanyakan Pak Bani nggak bisa seperti itu. Ya, beda. Karena nasnya beda. Jadi aslamta ma aslamta alal al khair. Aslamta ala ma aslafta al khair. Ini beda. Dan Nabi mengatakan dengan jelas, yaitu tentang kekafiran. Bahwa orang yang beramal di kekafiran, yang amalan-amalan yang baik ya, itu walaupun mereka beramal itu karena Allah, tetap tidak diterima. Itu kalau mereka mau beramal karena Allah saja. Adapun mereka tidak mengamalkan karena Allah pun, dengan amalan yang baik tadi tidak niat karena Allah, itu pun sama tidak diterima. Jadi sama saja orang kafir itu, dia beramal karena Allah maupun tidak karena Allah, dalam amalan yang baik seperti membantu orang, bersedekah, membantu orang dan segala macam, tetap tidak diterima. Berbeda dengan kondisi seorang muslim. Paham ya? Seorang muslim kalau dia beramal kebaikan karena Allah, diterima oleh Allah. Kalau tidak beramal dengan tidak karena Allah, tidak diterima. Berbeda kondisinya. Sehingga ketika dia masuk Islam, orang kafir ini ya ditetapkan dalam nas, dalam hadis tadi diantaranya bahwa Nabi mengatakan, yaitu aslamta ala ma aslafta minal khair. Berarti bahasa ini maksudnya engkau telah menjalani apa yang terdahulu atas Islam yang engkau lakukan sekarang ini dari apa? Kebaikan. Maksudnya amal kebaikanmu yang dulu di waktu kafir itu diterima sebagai amal soleh ketika engkau masuk Islam, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya di situ. Tidak sama, tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Baik. Mungkin begitu aja, Latif. Ya, baik. Ya. Siapa lagi, Mas? Monggo. Masih ada waktu. Apa? Neraka, iya. Ya, itu penjelasannya adalah pengamalan dari la ilaha tadi di kehidupan dunia. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia beramalkan dengan apa yang konsekuensi la ilaha illallah, ya, kemudian dia tidak melakukan dosa syirik,
Ya, maka di situ disebutkan dalam keterangan dia bisa masuk surga tanpa diazab dengan melakukan beberapa amalan yang menyebabkan dia tidak diadab. Sebagaimana hadis tidak minta diruqyah, tidak minta dikei, itu diantaranya. Di antara pula ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak berbuat apa? Syirik akbar dalam amalan-amalannya, karena orang bisa saja terjatuh dalam syirik akbar. Dia tidak sempat bertobat, dia sudah mengucap la ilaha illallah, ini sudah mengamalkan la ilaha illallah, hari ini mengamalkan la ilaha illallah, hari besok mengamalkan la ilaha illallah, hari ketiga dia melakukan kesyirikan. Paham itu enggak? Bisa enggak kira-kira? Ketika melakukan kesyirikan akbar, dia tidak bertobat dari kesyirikan akbar tadi, terus berjalan kesyirikan akbar tadi, kemudian dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik akbar. Nanti dia masuk neraka. Oke, paham? Baik. Kalau dia bertobat dari syirik akbar tadi, yang dia lakukan syirik akbar tadi, dia bertobat, tobatnya terima oleh Allah. Tapi dia melakukan apa? Dosa-dosa besar yang lain. Dosa-dosa besar, berarti mamanya berzina mamanya. Dia, tapi belum melakukan dari Islam. Maka orang yang seperti ini mati dalam kondisi seperti ini, dia di bawah tahta masyiatillah. Kalau Allah mengadab langsung bisa diadab, kalau Allah mengampuni langsung bisa diampuni. Paham ya? Berarti dia bisa juga masuk api neraka dulu, kemudian masuk dalam surga. Yaitu makna la ilaha yang diucapkan seorang. Ada beberapa model yang kemudian dialami oleh orang tersebut di akhirat. Yaitu maknanya. Mungkin bisa jelas atau mungkin apa yang hadis tadi itu lebih ke yang tanpa hisab yang diharapkan neraka itu enggak, orang yang punya la ilaha itu punya kartu untuk masuk surga, itu intinya. Nah, masuk surga intinya kartunya itu. Tapi keadaan masuk surga itu ada yang tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan ampunan Allah, mungkin diperlihatkan dulu. Berarti kan ada hisab, tapi hisabnya ringan, paham ya? Hisabnya ringan. Jadi dimasukkan awalan, maksudnya lebih dahulu masuk surganya. Dari waktu yang sebenarnya dia harusnya dengan dosa itu dia lama. Ada yang Allah itu apa? Mengadabkan dulu di api neraka. Tapi kemudian diharamkan abadan kepada orang tersebut dari api neraka. Itu maknanya demikian. Paham ya? Berarti ada 3 keadaan tadi yang bisa jadi. Wallahu a'lam. Bagus. Jadi pertanyaannya beliau bagus. Jadi kita bisa buat kesimpulan lagi untuk pernyataan la ilaha illallah dari seorang itu dalam beberapa keadaan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Tapi berapa lagi, Mas? Ya. Sudah 8:30, tapi kan mulainya jam 8:15, 8:20. Jumlahnya belum banyak waktu juga. Ya kalau memangnya sudah cukup ya nggak apa-apa, kita cukupkan sesuai dengan waktu yang ada. Waktu terakhir itu 9:30. Adapun mulanya karena sesuaikan dengan waktu isya. Ya, nanti kalau waktu isyanya udah maju lagi ya kita kembali waktu yang panjang insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan perkataan. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.